Gitu. Dimaki-maki itu parah banget. Saya tuh sampai pernah dibilang begini ya. Kamu kalau nggak bisa kerja, mending jadi gigo. Oke, kita buka masker dulu guys. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Yarni. Dan kali ini di Bastory Inspirasi kita kedatangan tamu spesial. Kalau dilihat mukanya pasti sudah familiar sekali guys untuk teman-teman yang ada di Ambon. Siapa lagi kalau bukan pebisnis muda di bidang kreatif, Caleb An. Tepuk tangan dulu. Jadi teman-teman semua, Kak Caleb, terima kasih sudah mau menjadi tamu inspirasi di Bastory Inspirasi. Tentunya tamu-tamu yang datang di sini merupakan tamu-tamu yang punya cerita inspiratif, khususnya buat anak muda. Nah, sekarang kita kenal lebih dekat dulu sama Kak Caleb. Mungkin Kak Caleb bisa menceritakan Kak Caleb punya kepribadian, kesibukan sekarang, kayak gimana? Iya, Caleb ya namanya, tahu semua tuh. Oke, kalau kesibukan sekarang ya lebih banyak kerja ya, lebih banyak bekerja, kemudian pelayanan juga di gereja, kemudian ada pelayanan juga di beberapa tempat ya, misalnya melatih ya, termasuk melatih paduan suara, begitu ya. Kemudian itu aja sih, lebih fokus ke bekerja dulu sih sekarang kayaknya. Jadi Kak Caleb punya bisnisnya itu dekorasi, kemudian ada event organizer, sama florist juga. Iya, jadi florist, event organizer, kemudian wedding ya, spesialis wedding decoration sih untuk umum sih. Kebanyakan kita pegangnya untuk wedding dan untuk acara-acara nasional. Kalau untuk di Ambon sih kurang lebih seperti itu. Iya, jadi ini bukan bisnis kaleng-kaleng guys, karena yang dipegang tuh udah yang event besar-besar yang ada di Ambon ya. Ya, puji Tuhannya begitu. Iya, luar biasa. Nah, sekarang yang mau menjadi poin yang bakal kita bahas di sini adalah gimana tuh awal ceritanya Kak Caleb bangun bisnis ini, mulai dari awal sekali yang belum ada apa-apanya sampai bisa kayak sekarang dipercayakan pegang event-event besar. Oke, jadi ceritanya dari awal dulu ya. Banyak orang kan penasaran ya, SMA-nya di mana ya, gitu itu tuh SMP-nya di mana. Gitu ya. Kalau sekolah itu dari kecil sampai besar sampai SMA itu di Ambon. Cuman memang pernah sekolah di Malang waktu itu karena Ambon kan sempat kerusuhan ya, sempat kerusuhan, jadi kita sempat pindah waktu di Malang terus sekolah di sana. Nah, setelah SMA, memang dari SMA itu sudah sangat hobi ya untuk hal-hal seperti mengatur sesuatu ya, pasti tahu lah ya. Seksi sibuk gitu, ngurus-ngurus. Terus memang sudah suka dengan yang namanya craft ya, misalnya bikin sesuatu yang kesenian ya, pokoknya yang berbau seni lah, sangat suka sekali. Terus akhirnya memutuskan untuk sekolah ya, kuliah waktu itu. Sebenarnya waktu itu pengen kuliahnya itu tentang bagaimana mengarrange satu event sebenarnya, kayak I.O. begitulah. Cuman karena cari di Indonesia nggak ada, dan waktu itu orang tua juga belum izinin untuk keluar negeri, akhirnya kita ambil yang jurusan yang paling dekat. Nah, waktu itu jurusan yang paling dekat yang masih hubungan sama seni itu desain interior. Kebetulan aku suka melukis juga ya, suka menggambar dari dulu juga, sukalah ikut-ikut lomba gitu ya, menggambar. Jadi desain interior. Akhirnya ambillah jurusan desain interior di Universitas Pelita Harapan ya, di Karawaci, Jakarta. Kemudian setelah lulus dari situ, nah waktu aku kan kuliahnya 3,5 tahun. Jadi setelah sambil menunggu kita wisuda waktu itu aku udah kerja. Nah kerjanya waktu itu banyak macam. Aku ada asdos ya, jadi sebagai dosen waktu itu ngebantu. Kemudian juga kerja di perusahaan interior. Kemudian bikin interior sendiri, maksudnya aku sendiri bikin interior orang begitu ya, kebetulan dikenalin teman segala macam, jadi usaha sendiri lah. Itu masih di sana ya? Masih di Jakarta. Masih di sana. Itu aku ingat banget, aku bikinnya tuh beauty house. Kemudian bikin apartemen kayak gitu, kita desain.
Nah, kemudian abis itu kerja di orang juga ya, di company. Jadi pernah kerja di orang juga ya? Pernah kerja di company. Nah, itu tuh. Nah, kita kerja di company, terus aku pegang hotel-hotel besar waktu itu untuk renovasi-renovasi hotel ya. Sampai dimarah-marahin juga pernah ya, sampai dimaki-maki juga pernah, ya itu ngerasain semuanya. Nah, kalau waktu itu juga aku kerjanya itu dari jam 7 pagi kalau Jakarta kita keluar, karena masuk kerjanya itu 8:30, jadi jam 7, jam 6 udah harus keluar. Dan aku tiap hari itu bisa pulang 2:30 sampai 2:30 subuh. Dan itu tiap hari ya, karena kita harus ke proyek dan lain sebagainya. Jadi ya sempat berat melewati juga. semua itu. Melewati itu. Nah, dia. itu tuh Senin sampai Jumat. Sedangkan Sabtu Minggu aku ikut wedding gitu. Aku ikut IO di Jakarta yang ngetop ya. Jadi aku ikut dari pagi, dari jam 5 subuh sampai tengah malam juga abis event. Begitupun dekor. Jadi aku selipkan waktu. Jadi Senin sampai Minggu tuh ibaratnya tiap hari padat gitu untuk kerja. Karena dalam pemikiran aku, ini kesempatan aku untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya ya dari mereka, dari orang-orang hebat waktu itu di Jakarta. Jadi belajarlah gitu dari Senin sampai Jumat. Nah gitulah. Nah akhirnya aku bekerja sekitar 4 tahun waktu itu. Dari semua proses itu, kemudian akhirnya memutuskan untuk pindah ke Ambon dan memulai usaha di Ambon. Nah, waktu aku mulai buka usaha di Ambon itu belum ada showroom ya seperti ini, ya masih di rumah sendiri, buka biasa aja gitu ya. Awalnya jualan bunga. Aku berdoa tuh sama Tuhan, aku bilang gini, Tuhan, tolong kasih aku tanda. Gitu. Aku nih di Ambon cocok apa enggak gitu. Karena kan kita mau buka usaha tuh nggak gampang ya, modal besar gitu ya, terus bingung nanti kira-kira laku apa enggak gitu. Dan waktu itu semua orang di Jakarta, teman-teman aku, orang tua, semuanya pada bilang kamu kayaknya agak bego deh. Gitu. Mulainya dari Ambon. Pertama mulainya dari Ambon. Terus yang kedua di sini kamu udah hebat ya, maksudnya kerja udah dipercaya oleh bos, udah gini dapat pengalaman banyak gini, ngapain pulang di Ambon ya? Iya, benar. Kota kecil begitu. Nah, akhirnya aku minta tanda dari Tuhan itu. Tuhan, kalau misalnya aku sampai Ambon, aku bikin bunga, ada orang yang beli aja gitu ya. Aku akan terus lanjut di sini. Dan puji Tuhan waktu aku sampai Ambon, tiba-tiba ada yang pesan bunga di aku sekitar 4 bunga dan nominalnya sekitar 12 juta lebih. Dari situ aku langsung bilang fix ya, Ambon. Mulai dari Ambon. Lanjut di Ambon, ya mulainya dari Ambon gitu. Jadi ya pengalaman gitu. Terus aku juga sempat belajar bunga sebelum ke Ambon ya. Aku belajar hampir 2 tahun ya untuk belajar bunga di salah satu perangkai bunga Indonesia paling top, Andi Jati Utomo namanya, Ketua Asosiasi Bunga Indonesia. Nah itu aku juga belajar dari Pak Andi juga sangat lama sebelum buka di sini. Luar biasa. Jadi memang perjalanan dari awal mula itu tidak mudah juga serta-merta langsung jadi ya. Benar, nggak mudah. Gitu. Dimaki-maki itu parah banget. Saya tuh sampai pernah dibilang begini ya. Nanti di ini ya, di skip ya kalau misalnya bahasanya terlalu kasar ya. Sampai dibilang gini, waktu rapat ya, lagi sama tukang-tukang banyak. Waktu itu saya kan head project ya, untuk project di Shangri-La Hotel waktu itu di Jakarta. Saya sampai dimaki gitu, sampai dibilang, kamu kalau nggak bisa kerja, mending jadi gigolo aja sana, sampai gitu-gitu di depan orang. Itu satu dari sekian banyak yang tiap hari aku denger ocehan dari pengawas di sana juga gitu, pengawas dari hotelnya. Jadi ya nggak mudah sih. Biar kayak gitu tetap jalan aja terus. Tetap berusaha untuk maju, dan aku mengambil itu sebagai bagian dari prosesnya aku aja. Pelajaran ya. Oke, terus Kak Kaleb, kesulitan-kesulitan yang Kak Kaleb dapat waktu dari awal membangun bisnis itu apa aja? Kesulitan waktu bangun bisnis di Ambon ya. Kesulitan pertama itu adalah perbedaan persepsi. Jadi waktu itu kita di Jakarta, kita sudah punya persepsi sendiri tentang dekor wedding seperti apa, semewah apa, sebesar apa biayanya, stylenya seperti apa. Dan waktu pertama kali ke Ambon, orang-orang di Ambon itu masih belum ada bayangan tentang wedding yang kekinian pada zaman itu ya. Jadi kita mau menyamakan persepsi itu agak susah. Misalnya contoh paling simpel, waktu itu di Jakarta warna-warna pastel lagi ngetren banget ya, warna-warna kayak pink dusty gitu-gitu ya. Kemudian di Ambon ketika kita bawa bunga-bunga seperti itu, malah kita dimaki-maki gitu, dibilang kayak, masa kasih kita bunga dekil begini, jelek begini ya gitu. Apalagi dengan tema-tema rustic yang waktu itu sebenarnya lagi happening di Jakarta. Belum update di Ambon. Nah, itu pertama. Jadi harus mengedukasi. Kedua, soal biaya, price-nya ya. Kita juga harus edukasi bahwa jasa itu mahal gitu. Perlu dihargai. Karena itu kreativitas seseorang. Kita berpikir, kita mengolah itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Benar kan? Dari ruangan kosong menjadi ruangan yang ada isinya. Nah, itu semua harus dihargai. Kemudian yang ketiga yang agak susah itu SDM.
waktu itu ya. Untuk di Ambon mencari ya? SDM itu agak susah, pekerja-pekerja yang memang terampil ya di bidang ini, karena kalau di bidang dekorasi kita sangat membutuhkan pekerja-pekerja yang sangat halus pengerjaannya ya, kayak misalnya pakai styrofoam itu harus halus sekali pengerjaannya sehingga rapi begitu ya. Belum lagi ditambah dengan kedisiplinan ya dan lain-lain, attitude dan lain-lain, itu memang agak sedikit berbeda kalau misalnya dengan orang Ambon. Jadi lebih banyak menyesuaikan, kita berusaha untuk menyesuaikan begitu dan mengedukasi juga. Jadi tantangan itu yang dihadapi oleh Kak Kaleb dari awal itu. Untuk sampai sekarang tuh pegawainya banyak orang Ambon atau orang luar? Kalau sekarang semua orang Ambon. Dan semua orang Ambon. Kalau awal kita masih pakai dari Jawa dulu, kan dari Jawa 3-4 orang ya. Kalau untuk sekarang ini semuanya dari Ambon dan luar biasa, pegawai saya hebat-hebat sekarang. Semuanya udah luar biasa. Semuanya sudah berproses. Iya. Jadi awalnya kita masih pakai dari Jawa untuk bantu mengajarkan ya. Kan ada beberapa teknik-teknik ya, misalnya cara potong atau apa yang mungkin masih belum tahu. Nah mereka ajarkan. Nah sekarang udah pada bisa ya, baru udah bisa mandiri. Nah sekarang Kak Kaleb punya karyawan tuh kira-kira sekarang berapa banyak nih? Sekitar 12-20 orang ya. Luar biasa. Lebih sekitar segitu. Cakep ya, baru awal guys sudah panas. Iya, seru ya. Oke, jadi Kak Kaleb selain wedding organizer, kemudian dekor juga, florist juga, ada kesibukan di luar itu? Ya itu aku ngajar juga di sekolah. Ngajar ya choir ya, paduan suara Kalam Kudus ya, sekolah di sini. Kemudian pengurus yayasan tapi untuk 1-2 tahun belakangan ini aku udah break dulu. Fokus ya, tapi sebelumnya itu aku pengurus yayasan sekolah juga begitu. Ya, jadi lebih banyak sibuk di seputar itu aja. Ya, karena aku kerjanya bukan saja di Ambon sih. Kerjanya juga ada diterima di Jakarta, di Bali juga gitu, sama di Ambon. Jadi harus bolak-balik nih gitu, tiap hari, tiap minggu kita bolak-balik untuk pegang proyeknya. Baik. Oke, Kak Kaleb, ngomong soal bisnis, membangun usaha, itu tentunya butuh modal dong ya. Betul. Nah, kalau misalnya sekarang nih banyak anak muda yang pengen dia punya bisnis kayak gini, pengen punya bisnis kayak gini. Kalau dari Kak Kaleb sendiri, untuk modal itu sendiri, biaya sendiri, maksudnya hasil nabung sendiri, ataukah ada bantuan atau gimana tuh soal modal? Kalau aku soal modal semuanya aku handle sendiri. Semuanya aku handle sendiri. Nggak mau menyusahkan orang tua pada waktu itu ya. Jadi aku caranya, strategi aku adalah dengan bekerja di orang dulu yang waktu itu tuh. Oke, 4 tahun itu ya. Sambil dapat pengalaman, sambil ngumpulin duit dulu buat modal. Nah, kemudian sistem perputaran modalnya kita menggunakan sistem di cicil. Jadi beli barang tuh sedikit dulu. Maka itu proyek yang kita terima juga nggak bisa langsung besar pastinya ya. Dimulai dari aku tuh awal mula di Ambon itu adalah ulang tahun anak, aku inget banget yang aku bikin. Jadi mulai dari yang kecil. Itu ulang tahun anak tuh yang cuman backdropnya itu cuman sekitar 3 meter kali 2,5 meter, yang kecil aja gitu. Itu bener-bener dimulai dari itu, dan pegawai itu cuma baru 1 orang. Jadi aku terlibat langsung ngerjain dan pegawai gitu. Jadi berdua aja. Itu pertama kali di Ambon tuh seperti itu. Dia tidak serta-merta langsung pegang event besar ya. Siap. Nah, kalau Kak Kaleb sendiri bisa bagi buat teman-teman yang nonton rahasia sukses membangun bisnis ala Kaleb Ang. Nah, rahasia sukses ya, yang pertama takut akan Tuhan. Ya, jadi kita manusia itu ibarat sumber air. Sumber airnya Tuhan, kita itu cuman pipanya aja, salurannya aja. Bagaimana kita mau jadi saluran air kalau kita nggak melekat sama airnya kan, sumber airnya. Jadi yang pertama melekat sama Tuhan. Terus yang kedua, bagi saya kita harus punya visi dan misi yang jelas dalam hidup ya. Jadi hidup kita ini mau dibawa kemana? Perencanaan yang jelas. Kita mau melakukan sesuatu yang lain aja itu kan butuh ya biasanya perencanaan. Oh, aku mau berangkat, aku mesti bawa ini. Apalagi dengan hidup kita. Benar. Gitu. Jadi kita harus punya satu perencanaan yang jelas bahwa saya mau begini, di umur sekian saya mau begini, saya mau begini. Target. Semuanya perencanaan visi dan misi dalam hidup kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jadi orang yang benar. Jadi orang yang benar maksudnya dalam segala hal. Menjadi orang yang baik tanpa ada alasan apapun. Maksudnya dan bukan karena sesuatu. Jadi kita belajar untuk menjadi orang yang baik, belajar orang yang dapat menerima kekurangan kita, mengakui kekurangan kita dan dapat menerima kelebihan orang lain. Itu selalu rendah hati. Itu juga paling penting ya. Paling penting, dan terlebih lagi kita harus ada dalam lingkungan yang baik.
menurut aku. Lingkungan ya itu penting juga. Ya, itu sangat penting. Kita harus ada dalam support system kita tuh yang baik semua, baik dari keluarga, teman dan lain sebagainya. Makanya di usia-usia sekarang ini bagi saya, ketika kita berteman ya, ini terus terkhususnya untuk anak muda ya, karena kita masih sering suka berteman kan, sosialisasi ya. Lingkungan itu menjadi hal yang paling penting dalam artian di usia sekarang ini menurut saya harusnya kita sudah tidak lagi ada dalam lingkungan yang saling membuli, menjatuhkan dan lain sebagainya. Benar sekali. Tapi kita sudah harus ada dalam pola hidup yang saling mendukung dan saling support. Karena itu sangat berpengaruh bagi diri kita sendiri maupun bagi teman-teman kita. Benar. Itu sih. Itu kunci-kunci sukses lah menurut aku, 5 hal itu. Oke, siap. Yang harus bisa diterapkan oleh teman-teman juga kalau membangun bisnis. Oh, satu lagi saya lupa. Percaya nggak percaya, kita harus juga menghormati orang tua. Ya, banyak yang bilang begitu ya. Itu sumber berkatnya dari sumber berkat dari orang tua, karena dua orang tua itu sangat-sangat menjadi kekuatan buat kita. Orang lain boleh pergi meninggalkan kita, tapi orang tua terlebih Tuhan selalu ada sama-sama dengan kita. Iya. Itu sih basically-nya kayak gitu. Amazing. Penasaran di tengah kesibukan seorang Caleb A mengurus segala event di Kota Ambon, di Jakarta, di mana-mana gitu kan. Kak Caleb bisa cerita sih aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh kayak gimana coba? Rata-rata ya? Iya. Yang generalnya. Penasaran. Oke. Itu bangun kalau di Ambon itu rata-rata bangun jam 9. Wow. Bangun jam 9 karena tidurnya malam. Iya benar. Jadi bangun jam 9, kemudian mandi, doa ya, biasanya doa, terus mandi, baca firman ya biasa gitu pagi, rutinitas pagi, kemudian sarapan. Habis itu sekitar jam 10 biasanya itu mulai dengan morning briefing untuk pegawai ya. Jadi kita morning briefing dulu untuk semua pegawai, briefing tugas-tugas dan lain sebagainya untuk satu hari itu. Ya, kemudian siang biasanya disibukkan dengan meeting gitu ya. Meeting ya, siang biasanya 2 sampai 3 orang ya klien yang saya temui satu hari. Kemudian kalau sore, kalau ada event misalnya harus nge-MC ya atau apa. Kalau misalnya ada dekor ya kita ngecek dekor begitu ya. Kalau nggak ada, lebih banyak pelayanan, ngabisinnya untuk pelayanan ya, misalnya di gereja atau apa. Ya kemudian malam, begitupun masih kalau ada event, kalau nggak ya istirahat pulang tidur. Jadi hidupnya cuma begitu aja sih. Gitu. Kalau untuk sosialisasi berteman, jujur aja kalau di Ambon aku nggak gitu banyak teman ya, karena rata-rata teman semuanya di Jakarta, di luar ya. Jadi untuk dengan teman-teman sih jarang. Paling sering sama klien sih. Jadi teman-teman saya tuh klien saya. Gitu. Keren. Kak Caleb melihat Kak Caleb punya sosok personal dalam 5 tahun ke depan akan seperti apa? Pengennya itu menjadi dekorator dan event kreator yang paling ngetop se-Indonesia. Oh, amin. Pengennya seperti itu ya. Terus pengennya pegang satu event besar nasional atau internasional, itu juga cita-cita banyak sih. Banyak, memang harus ya. Cita-cita banyak. Kemudian banyak menikah juga ya. Itu juga penting ya, Kak Caleb. Semoga dilancarkan. Pengen cepat menikah, punya anak dan lain sebagainya. Ya itu semualah berkeluarga itu juga satu cita-cita sih. Jadi banyak sih cita-cita, tapi memang dari dulu awal ketika buka dekor itu paling pengen itu adalah bisa menjadi dekorator paling top di Indonesia dan bisa mendekor pernikahan orang nomor 1 di Indonesia gitu. Anaknya atau saudaranya pokoknya paling pengen sih bisa sampai di taraf itu. Luar biasa sih. Nah, sepanjang perjalanan membangun bisnis sampai sekarang, pengalaman paling buruk misalnya? Paling buruk terus sama yang paling berharga gitu. Ya seimbang. Pengalaman, kalau mau bilang buruk sih nggak buruk ya, cuman pengalaman paling berkesan kali ya bahasanya. Kalau paling berkesan itu waktu dekor ya. Kalau cerita dekor, waktu dekor itu aku pernah udah dekor semuanya dalam waktu kurang lebih 5 jam sebelum hari H disuruh bongkar semuanya. 5 jam sebelum acaranya mulai. Disuruh bongkar gara-gara kurang sesuai dengan keinginan pengantinnya. Itu pernah ngalamin kayak gitu juga. Perfeksionis itu ya. Iya, itu juga pernah dan sampai nangis-nangis, sampai kayak udah nggak tahu mau ngapain lagi, mau mulai dari mana, itu pernah kayak gitu. Itu pengalaman paling berkesan sih. Kemudian paling berkesan juga waktu dulu aku ikut guru aku untuk dekor di Istana Negara gitu waktu 17 Agustus gitu sangat berkesan sih.
Begitu sih, itu yang paling berkesan kayaknya. Yang paling berkesan dan berharga? Ya. Selama ini yang paling kayak momen paling wow gitu ya dipegang. Momen paling wow sih lumayan banyak ya, beberapa kayak pegang acara-acara seperti MTQ, kemudian kita pegang Pesparani, Pesparawi, acara nasional, itu berkesan sekali. Kemudian pernikahan teman-teman dekat, teman-teman dekat juga aku berharga, itu juga sangat berharga dan berkesan ya, karena bagaimana kalau kita dekor buat teman tuh pressure-nya beda loh. Iya ya. Ya, karena bedanya apa sama bedanya kalau yang yang lain itu kan ya sudah sesuai ini. Tapi kalau misalnya teman itu kan pertama kita udah kenal dia personality-nya. Kedua kita pasti mau bikin yang paling bagus kan buat teman sendiri gitu, apalagi teman dekat. Nah, itu persiapannya itu dibutuhkan deg-degan yang lebih dibandingkan yang lain gitu. Iya. Ya, itu sih pengalaman-pengalaman kira-kira yang cukup heboh. Oke, siap. Oke, sekarang Kak Kaleb, kita di Bastory Inspirasi biasanya ada rapid test. Jadi kita kasih quick question yang harus dijawab cepat. Siap. Oke ya. Siap Kak Kaleb ya? Siap. Mudah-mudahan. Kita langsung aja. Oke, 10 pertanyaan. Oke, banyak ya. Nomor 1. Gambarkan diri Anda dalam 3 kata. Perfeksionis, kreatif, Oke. dan melankolis. Oh, wow, melankolis. Oke, nomor 2. Kalau dikasih 10 juta pada saat ini dan Kak Kaleb nggak punya uang sama sekali, cuma dikasih 10 juta ini, mau dipakai untuk apa? Dipakai untuk makan kali ya. Kan 10 jutanya? 10 juta, ya makan tiap hari kan? Itu 1 hari doang ya maksudnya? Iya, dipakai untuk hari itu aja. Hari itu aja. Modal usaha deh. Modal usaha apa gitu yang ya, lebih beli barang kek, apa kek, buat jualan kek, apa, biar duitnya nambah lagi gitu. Yes, biar dijual lagi. Kaleb Ang, paling sebel kalau tidak tepat waktu kali. Oke, siap, tidak tepat waktu. Nomor 4, kebiasaan buruk seorang Kaleb Ang. Marah-marah. Marah-marah, ada lagi? Marah-marah, ya paling buruk marah-marah sih. Marah-marah, oke. Puji Tuhannya cuma 1 aja ya. Banyak sih sebenarnya, cuman karena cepet jadi nggak kepikiran. Oke, siap. Nomor 5, kalau Kak Kaleb terdampar di suatu tempat nih, siapa 1 orang yang mau diajak terdampar dan kenapa dia? Mama saya. Oke, kenapa? Ya, karena dia yang paling tahu saya, paling kenal saya, yang selalu sama-sama dengan saya. Yes, oke. Seorang Kaleb Ang paling nervous saat klien mau melihat hasil kerja saya. Oh, itu nervous ya? Ya? Jadi misalnya kayak udah mau dekor, terus sebentar sore dia mau datang, siangnya tuh nervous sampai nggak bisa tidur, nggak bisa ini. Ternyata takut merasakan kayak gitu ya, juga ya? Takut kayak nanti dia ngomong apa ya, dia suka nggak ya? Gitu. Benar-benar. Oke, itu siap. paling nervous. Nomor 7, 3 orang yang mau Kak Kaleb ucapin terima kasih. 3 orang ya. Selain Tuhan ya udah pasti ya, Tuhan Yesus Kristus. Mami saya, mama orang tua ya, mama papa. Kemudian kakak adik ya, mungkin kakak adik, sama yang terakhir saudara-saudara kali ya. Saudara-saudara. Atau klien-klien kali ya, gitu kali ya. Oke, siap. Nomor 8 ya. Pilih mana nih? 100 juta follower atau 100 juta cash duit? 100 juta followers. Kenapa? Karena dalam hidup aku lebih susah nyari followers daripada nyari 100 juta duit. Sumpah ya. Ya gitu. Kan kalau untuk event kan ya lumayan lah, berapa kali bisa lah. Kalau followers kan aduh kayaknya susah juga sih. Iya, jadi kan tidak boleh juga followers. Amat, gitu. Oke, 1 tokoh inspirasi buat Kak Kaleb dalam menjalani kehidupan sampai sekarang. 1 aja. Tokoh yang paling menginspirasi, kalau disuruh 1 nih yang bahaya nih. Sejauh ini ya mama saya. Karena apa ya? Saya tahu sebagaimana tokoh itu, sebagaimana mama saya, sedetail apa. Jadi saya sangat tahu bahwa hal apa yang bisa saya ambil secara positif dari dirinya. Luar biasa. Begitu dalam hidup saya gitu, untuk menjadi contoh yang baik begitu. Gitu lah. Salam ya sama mamanya. Yang terakhir Kak Kaleb, life changing moment dalam hidup Kak Kaleb. Yang sudah pernah dialami ya. Yang paling changing tuh ketika
pertama kali mau dekor dan ngegarap event di kota besar di Jakarta mungkin waktu itu paling menantang sih, paling menantang karena ya kita namanya orang daerah ya, tiba-tiba harus dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk pegang event dan dekor di Jakarta, itu rasanya kayak ya sangat menantang lah. Iya sih. Gitu. Itu butuh keberanian yang butuh tidak ada keberanian, pada semua anak muda sebenarnya. Benar, butuh keberanian. Yang bikin drop itu adalah karena selalu omongan kan orang daerah ya, orang daerah mana bisa apa sih gitu kan, ya nggak dipandang nggak apa. Stereotip itu yang stereotip itu. Nah akhirnya itu yang benar-benar satu yang sangat menantang tuh di situ gitu. Jadi harus berdamai dengan diri sendiri, menguatkan diri sendiri, percaya pada diri sendiri dengan pertolongan Tuhan bahwa saya bisa. Itu sih yang agak susah. Jadi itu life changing moment seorang Caleb Ang ya, dalam perjalanan bisnisnya ya. Oke, siap. Jadi rapid test sudah selesai, 10 pertanyaan lolos. Ya, terima kasih Kak Caleb. Sekarang kita akan masuk dalam inspiration statement dari seorang Kak Caleb Ang buat teman-teman semua yang nonton. Silakan. Yang pertama mau bilang buat semua anak muda bahwa jangan pernah orang menganggap kalian muda, gitu ya. Jangan pernah kalian takut karena kalian muda, kalian takut karena nggak bisa bikin apa-apa, apalagi mengerjakan suatu hal yang besar. Dan jangan takut dengan kata biasanya, ya kan orang selalu terjebak dalam kata biasanya. Biasanya yang bikin ini sih dia, biasanya yang ngerjain ini dia, biasanya yang bagus dia gitu ya. Jadi kita harus mendobrak kata biasanya itu, ya, dengan mencoba untuk menjadi orang yang lebih kuat ya, lebih fight, lebih berjuang dengan kreativitas tentunya. Karena saya percaya bahwa setiap orang pasti memiliki kemampuan masing-masing yang Tuhan sudah kasih di bidangnya masing-masing, gitu ya. Gitu. Ini cerita sedikit aja. Dulu pertama kali aku buka dekor ya di Ambon, setiap kali aku mau meeting kan biasa kita kalau mau bikin acara nasional tuh kita harus ada kayak meeting ya untuk menjelaskan desain dan lain sebagainya. Tiap kali aku datang, tidak pernah sama sekali orang tuh tidak kaget dengan aku. Jadi orang selalu pasti bilang, "Hah, Pak Caleb? Hah, Pak Caleb? Beneran Pak Caleb?" Masih muda gitu? Muda banget gitu, muda kecil ya kayak gitu. Jadi, kita pikir tuh bapak-bapak lo begini segala macam. Selalu pasti begitu. Nah itu kan kadang-kadang bikin kita jadi down juga sebenarnya kan. Kayak, aduh gimana nih ya. Udah dibilang begitu, belum kerja aja, belum presentasi aja udah dibilang kayak gitu. Nah, tapi itu justru menjadi satu pacuan ya buat kita supaya pasti bisa buktikan ya. Gitu untuk jadi satu batu loncatan begitu bahwa gue muda kenapa gitu, nggak apa-apa gitu. Udah berjuang gitu aja. Jadi ya selamat berjuang buat anak-anak muda, stop leha-leha ya. Stop santai-santai, stop mager, dan pakai waktu ini untuk berjuang selagi masih muda, masih bisa bahagiain orang tua, bahagiain keluarga ya. Selagi orang tua masih bisa diajak jalan-jalan nih. Iya benar ya. Kita tidak tahu kapan orang tua kita ini ya. Iya, mari kita berjuang sama-sama gitu sih. Itu aja Kak Caleb. Aja sih, masih ada lagi yang mau disampaikan? Itu banyak sih kayaknya, bukan itu aja. Udah cukup buat anak-anak muda masih ada lagi yang mau disampaikan? Apalagi ya, terus ini khusus untuk anak muda Kota Ambon sih. Kita mesti sama-sama belajar untuk jangan support, untuk belajar menyupport orang. Kita nggak tahu bahwa apa yang kita sampaikan kali ini itu bisa sangat berguna bagi orang lain ke depannya. Jadi kita harus seperti saling mendukung gitu loh. Jangan satu naik ditarik turun. Jangan kayak kepiting ya. Satu naik ditarik turun, satu naik lain tarik turun. Itu jangan. Kita biasakan diri kita dengan berbicara yang positif, dengan kata-kata yang selalu mendukung. Bukan peres-peres ya, maksudnya dalam artian bukan kayak peres-peres, cari muka dan lain sebagainya, bukan. Tapi kita harus membiasakan hidup untuk saling mendukung, saling support. Karena itu lebih berguna nggak sih? Benar, harus membangun positive buat vibes. Sesama. Iya, daripada kita memberikan kata bulian atau misalnya kata yang mungkin anggapnya bercanda, menjatuhkan orang. Ya, tapi kita nggak tahu bahwa itu sangat berdampak bagi masa depan orang itu. Iya benar. Nah itu sih, Setuju. Itu yang aku rasa kita sama-sama di Ambon sebenarnya punya itu, tapi kita harus bangun itu sih menjadi satu kekuatan kita gitu, sehingga harus membiasakan juga. Benar, sehingga semua berjuang. Aku cerita lagi dikit ya. Awal mula aku bangun di Ambon, pertama kali aku itu ditemani oleh satu teman aku namanya Cecilia Pikal ya. Iya. Tahu ya Cecil? Dia itu teman baik aku dan dia yang membantu aku selama 1 tahun bekerja bersama-sama sebagai partner. Nah, disitulah peran teman yang aku ngerasa sangat-sangat luar biasa. Kita boleh punya keluarga, boleh punya sahabat dan lain orang-orang di sekitar kita yang begitu banyak. Tapi ketika ada satu sahabat aja yang bisa membantu kita, menemani kita,
di saat kita sedih, nangis, bingung ya harus seperti apa. Selalu ada. Itu sangat penting untuk membuat usaha kita bisa sustain. Kita bisa terus merasa bahwa aku ada di track yang benar. Aku ada di jalur usaha yang benar gitu. Kita jadi nggak mudah drop dan lain sebagainya. Nah, salah satu teman aku itu Cecil itu yang sangat-sangat nonton ya. Itu yang sangat-sangat waktu itu menjadi support banget lah buat aku, buat diri aku gitu. Karena pentingnya supporting system itu ya. Itu contoh paling nyata dan aku ngerasain itu gitu. Jadi aku bisa sampai di titik ini itu juga salah satunya karena Cecil juga sih, teman baik. Jadi itu dia saling mendukung dalam berteman. Jadi tidak cuma julid-julid kehidupan orang lain. Jadi harus sudah mulai belajar untuk berteman secara positif, ya, yang saling membangun gitu ya. Itu pasti kita akan bisa menjadi orang-orang yang lebih berhasil. Itu sih kunci-kuncinya dan tips-tips dan pesan buat teman-teman semua yang nonton di rumah. Jadi udah super lengkap, super banyak sekali dan sangat penting semua yang disampaikan oleh Kak Caleb buat teman-teman yang nonton. Pastinya ada nilai-nilai positif yang teman-teman dapatkan di video kali ini dari seorang Caleb Ang gitu ya. Semoga teman-teman juga yang bermimpi untuk punya bisnis sendiri, jangan takut untuk bermimpi, tetap berkarya, be produktif gitu ya. Dan ya udah, kita mau tutup video kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Caleb sudah berbagi di Bastory Inspirasi Provinsi Maluku. Sangat bangga punya ini ya, punya anak-anak daerah seperti ini. Oke, yang nantinya akan berkembang di kancah nasional. Amin. Ya, amin ya. Oke teman-teman semua, terima kasih juga sudah menonton video ini dari awal sampai habis video ini. Jangan lupa keep shining, keep inspiring. Kita berjumpa di video selanjutnya. Bye.